Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu kembali melalui suara para gudungan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 309 ayat 1. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Engkau telah memberikan kami sukacita melewati malam yang gelap, menerima hari yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Bapa, kiranya Tuhanlah yang membekali kami lewat firman-Mu yang pada saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 3. Daniel bidusia ayat 3. Songnon hidup di sini. Dungi manaili maau tu Tuhan debata, laho marsobahon tangyang, dohot parhurajayon, mardongan parpuasaon, marpahean takki, dohot sirabun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Paulus juga melihat, merasakan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa lagi. Kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia itu. Tentu apa yang dibutuhkan oleh umat manusia hanyalah pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga umat manusia menjadi layak di hadapannya. Umat yang telah diampuni dosa-dosanya. Tentu bagaimana supaya umat yang diampuni, manusia diajak untuk datang memohon pengampunan. Memohon pengampunan daripada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pengampunan, melayakkan manusia itu
di hadapan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita juga melihat dalam nas pagi hari ini bagaimana Daniel yang datang ke hadapan Tuhan bermohon kepada Tuhan dengan cara dikatakan di sini tadi, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Setelah Daniel belajar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bangsa Israel yang harus dibuang ke Babel, dan pembuangan itu selama 70 tahun, dan sekaligus nubuatan juga bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem, dan Babel juga akan ditaklukkan pada saatnya. Yerusalem akan dibangun kembali. Dengan pemahaman seperti inilah Daniel terdorong untuk memohon kepada Tuhan. Bagaimana janji nubuatan Allah ini akan menjadi nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Daniel sadar akan keberdosaan bangsa Israel. Daniel sadar akan apa yang diperbuat oleh bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak pernah mendengarkan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Karena banyak nabi-nabi palsu yang mencoba untuk menghina-bobokkan bangsa Israel. Tetapi pembuangan tersebut itu terjadi, itu juga bagian daripada keadilan daripada Tuhan, dan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa itu sendiri. Cara Daniel di sini mengarahkan mukaku kepada Tuhan sambil berpuasa, itu menunjukkan keseriusan, menunjukkan hati yang tulus untuk memohon kepada Tuhan. Di sana dia berdiri di antara bangsa Israel dengan Tuhan, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, yang dia sadari sudah banyak melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan, tetapi juga dia mengenal Allah itu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dia menunjukkan hati yang ikhlas memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan. Karena Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah Maha Pengasih. Itulah keyakinan daripada Daniel. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, permohonan dengan berpuasa itu menunjukkan bukan asal berdoa, bukan asal berdoa dengan secara formalitas belaka, tetapi berdoa dengan berpuasa adalah suatu keseriusan, keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Besar, saatnya akan mengampuninya, mengampuni bangsa Israel. Asalkan harapan daripada Daniel juga bangsa Israel mau untuk bertobat. Ada beberapa hal yang boleh kita teladani dari doa daripada Daniel di sini, saudaraku. Dia tekun dan tidak pernah mengenal putus asa. Dia memiliki tekad apapun dia lakukan demi bangsanya.
Dia merendahkan hati karena dalam permohonan pengampunan dosa itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi dosa bangsa Israel. Boleh kita lihat dari ayat-ayat seterusnya. Dia sebagai Daniel, seseorang Daniel, tetapi dia juga melibatkan diri sebagai bangsa Israel. Ada kata-kata bapak-bapak kami, raja-raja kami, pimpinan-pimpinan kami. Itu menunjukkan Daniel bukan sendiri, tetapi sebagai bangsa Israel yang butuh pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita juga ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, penderitaan-penderitaan yang kita alami sebagaimana bangsa Israel juga dalam pembuangan. Bagaimana kita jangan melihat ini, jangan menyerah dalam keadaan. Tetapi bagaimana kita memaknai ini, menjalani ini sambil mengevaluasi apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Mungkin sering kita sudah mendukakan hati Tuhan. Di sini kita diingatkan, disadarkan kembali, datanglah ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Mungkin pandemi COVID-19 ini juga bagaimana kita memaknai ini, setuju atau tidak setuju, apakah ini ulah manusia atau mungkin karena dosaku. Tapi yang pasti kita patut memohon ampun kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalani ini, dan juga kita dimampukan untuk semakin memperbaiki diri dalam perjalanan hidup kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Dia akan memberikan apa yang kita mohonkan sepanjang kita memohon kepada Tuhan dari hati yang tulus, dari iman percaya, kita akan diberikannya. Dan pada akhirnya juga Daniel menerima jawaban daripada Tuhan. Daniel, kekasihku, itulah kata Tuhan kepada Daniel. Kita adalah kekasih Tuhan bila kita selalu mengandalkan kuasa yang daripadanya menerima kita apa adanya, bila kita mengandalkan pengampunan yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami akan keberdosaan kami, akan kelalaian kami, akan tindak tanduk kami yang sering mendukakan hati Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu Bapa dari keberdosaan kami. Tetapi karena kami yakin dan percaya mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah Pengasih, yang bersedia mengampuni kami, bila kami datang ke hadapan-Mu memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Berikan kami hati yang tulus, hati yang serius, untuk menanggalkan segala yang mengikat hati kami, untuk memohon kepada-Mu Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati saudara-saudara kami, yang tidak menyenangkan hati keluarga kami. Berkati kami Tuhan, terlebih lewat firman-Mu yang membekali kami di pagi hari ini.
Berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, persekutukan kami dalam kasih-Mu. Jagai mereka sebagaimana Tuhan menjagai kami. Berikan kesembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, secara khusus hamba-Mu Amang Pendeta Resort kami yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, tolong jamah tubuhnya. Juga para dokter medis yang merawat, peralatan yang dipakai, Engkau berkati Tuhan, memberikan pemulihan yang sempurna, sehingga di waktu yang dekat Amang itu bisa kembali ke rumah, melanjutkan aktivitas pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami Bapa yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 427 ayat 1. Bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Horas Madita Salutna.